Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha di rumah? Ya, semoga senantiasa sehat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah. Ya, tetap semangat ya, walaupun lagi-lagi kita masih belajar dari rumah. Ya, terima kasih kepada ayah dan bunda yang senantiasa membimbing, kemudian mendampingi Ananda selama pembelajaran daring ini. Ya, nah hari ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran IPS ya untuk di semester 2. Ya, semoga Anandaku bisa fokus, bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan hari ini. Ya. Baik, hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 5. Subtema 1 yakni perjuangan para pahlawan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, kemarin sudah belajar tematik bahasa Indonesia ya, kan sama Ustadz Indrit juga mengenai cerita Pangeran Diponegoro. Insya Allah nanti kita akan dapatkan juga di matematik IPS lagi dan lebih dijelaskan secara rinci lagi. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk lebih berkahnya mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Sudah siap anak soleh-soleha di rumah? Ya, kita masih memakai buku Bupena 4B. Silahkan dibuka ya di tema 5 subtema 1 muatan ilmu pengetahuan sosial. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah tanya dulu, ada yang tahu apa sih pengertian pahlawan? Ya, tepat sekali. Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi negara dan agama. Makanya di setiap kelas biasa kita memajang foto pahlawan. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita bagi mereka yang sudah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga kita bisa merdeka seperti saat ini. Iya. Apalagi di masa pandemi juga ya. Maksud adalah kita salah satunya pahlawan pandemi ketika kita mematuhi protokol kesehatan. Jadi ketika keluar kita harus memakai masker, kemudian jaga jarak dan mencuci tangan. Jadi jangan lupa protokol kesehatan ya, 3M. Oke, kita lanjut ya. Silahkan dibuka buku Bupena 4B halaman 72, yakni materi tokoh dan perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Jauh sebelum merdeka, Indonesia telah dikuasai oleh raja-raja yang bijaksana. Jadi kita akan melihat dan mempelajari ya beberapa tokoh-tokoh dan sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani. Ya. Jadi berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan perjuangan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Ya, di subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan ya. Di Indonesia itu memiliki banyak kerajaan, tetapi memiliki coraknya masing-masing. Yang pertama adalah kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama adalah kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu berada di Jawa Tengah. Kemudian kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kemudian kerajaan Mataram kuno itu ada di Jawa Tengah. Kemudian kerajaan Hindu yang pertama kerajaan Kutai itu berada di Kalimantan Timur. Kemudian kerajaan Tarumanegara itu berada di Banten. Kemudian kerajaan Kediri yakni ada di Kediri, Jawa Timur. Kemudian yang keempat Singasari berada di
Malang yang rajanya yaitu Ken Arok. Kemudian yang kelima adalah kerajaan Majapahit, yakni di Mojokerto. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan Islam. Ya, yang pertama itu Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Kemudian kerajaan Demak, tiga Kesultanan Perlak, yang keempat Kesultanan Malaka yaitu di Kalimantan. Kemudian kerajaan Goa yaitu di Sulawesi. Tepatnya Sulawesi Selatan ya. Ya, tapi kita hanya akan membahas beberapa saja ya dari kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, kita bahas dulu kerajaan Hindu. Yang pertama rajanya itu Raja Mulawarman, yaitu pemimpin kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani, yang pertama adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Kemudian yang ketiga, dermawan. Kemudian peninggalannya yaitu berupa yupa seperti gambar ini ya. Yupa. Jadi ini adalah peninggalan Raja Mulawarman. Kedua adalah Raja Kertanegara di Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Ya, sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani, yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Kemudian yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Ya, peninggalan yang sampai saat ini yaitu Candi Singasari seperti gambar ini ya. Ini bentuk candi yang sebagai peninggalan dari Raja Kertanegara. Kemudian kita lanjut, masih di buku pena 4B halaman 72 ya, anak soleh-soleha. Ya, di peninggalan kerajaan Buddha. Kalau tadi ada Hindu ya, sekarang kita ada pelajari kerajaan Buddha. Itu Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaan sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani, yang pertama adalah jujur, disiplin dalam memimpin rakyat. Kemudian adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Kemudian peninggalannya yaitu prasasti kedukan seperti gambar di samping ya. Kemudian kita lanjut pada kerajaan Islam. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda, yaitu pemimpin kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani, yang pertama adalah adil dalam menegakkan hukum. Kemudian yang kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalannya yang bisa dilihat sampai saat ini yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, bisa kita lihat sendiri dan baca, mungkin Anda sekalian pernah mendengar ceritanya ya, pada saat tsunami Aceh yang terjadi, Masjid Raya Baitur Rahman ini sama sekali tidak rusak terkena tsunami. Ya, Masya Allah ya. Raja Islam yang selanjutnya yang itu Raden Patah, yaitu pemimpin kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani yaitu menghormati kebebasan beragama. Kedua, berani melawan penjajah. Kemudian peninggalan yang diwariskan oleh Raden Patah ini atau kerajaan Demak yakni Masjid Agung Demak. Ya. Jadi itu ya yang bisa kita teladani dan kita bisa lihat peninggalan yang masih ada sampai saat ini. Kemudian kita lanjut, silahkan dibuka buku halaman 86. Ya.
tentang perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Kemudian berikut ini tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha serta pencapaian yang telah dilakukan. Yang pertama, Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Yakni seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya, menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Ya, jadi luar biasa ya sifat kedermawanan Raja Mulawarman ini. Ya. Kemudian yang kedua, Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Ya, bentuk perjuangannya yakni membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Kemudian yang ketiga, seorang raja yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Bentuk perjuangannya yang pertama, membuat Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kemudian yang kedua, mensejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Ya, jadi sebelum Raja Hayam Wuruk memerintah di Kerajaan Majapahit, ini belum, lahan pertanian ini belum belum ada bendungan gitu. Jadi belum bisa masuk air untuk secara maksimal. Akhirnya pada saat di pemerintahan Hayam Wuruk, akhirnya dibuatlah bendungan yang mengaliri persawahan dan rakyat bisa sejahtera. Kemudian yang ketiga, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Kemudian yang keempat, Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ya, bentuk perjuangannya, seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Yang kedua, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Kemudian yang ketiga, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ya, jadi ini relief Mahapati ya, Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Kalau ada yang biasa pergi berlibur mungkin bisa pernah melihat ya relief yang ada di atas. Seperti gambar ini. Kemudian yang kelima, Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Bentuk perjuangannya yang pertama, berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Kemudian yang kedua, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Ya. Jadi itu ya 5 tokoh perjuangan kerajaan Hindu dan Buddha serta bentuk perjuangan yang dilakukan selama memerintah di setiap kerajaannya masing-masing. Itulah tadi ya materi subtema 1 membahas tentang tokoh peninggalan dan perjuangan di masa kerajaan Hindu dan Buddha. Insya Allah besok kita akan berlanjut ke subtema 2, yakni membahas tentang tokoh perjuangan kerajaan dan tokoh nasional agama Islam yang beragama Islam. Baik, syukron jazakumullah khair anak soleh-soleha ustazah yang sudah memperhatikan ustazah menjelaskan. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke ustazah ya melalui chat WA. Ya, sebelum ustazah tutup ya, jangan lupa
selalu menjaga kesehatan di rumah, menjaga kebugaran tubuh kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat, sehingga imun kita selalu baik dan terhindar dari virus yang sedang melanda bumi ini. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri ya, mari kita baca sama-sama alhamdulillahirobbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.